Apa kabar kawan semua? Kita jumpa lagi di channel Koh Ajin TV. Rak deleng, rak marem. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemupukan yang tepat untuk tanaman jagung untuk agar menghasilkan tongkol jagung yang besar. Seperti yang kawan-kawan lihat di depan kita ini ada tanaman jagung, yang mana ini tanaman jagung manis ya. Tanaman jagung manis Paragon dari benih pertiwi yang kita perkirakan sekitar 10 hari lagi maksimal bisa kita panen. Ya. 1 minggu sampai 10 hari ya. Paling cepat 1 minggu lagi bisa kita panen, 10 hari lagi itu paling lambat lah. Untuk jagung manis sendiri ini tanaman jagung manis ya, itu biasanya bisa dipanen sekitar umur 70 hari lah paling idealnya. Jadi 70 hari itu sudah paling ideal bisa dipanen dan dijual untuk kebutuhan jagung bakar, jagung rebus ataupun untuk sayur. Kebetulan tanaman jagung manis ini ditanam di lahan Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, yang mana diperkirakan nanti panennya itu awal-awal bulan puasa. Ini kebetulan masih bulan Maret 2022. Nanti kemungkinan di awal-awal bulan puasa itu dipanen. Jadi untuk 10 hari pertama puasa itu biasanya jagung manis harganya tinggi ya, meningkat karena permintaannya banyak untuk kebutuhan yang utama adalah untuk sayur buka puasa. Nah, kita kembali ke topik, namun sebelum ke topik tentang pemupukan tadi, untuk kawan-kawan yang belum klik subscribe untuk Koh Ajin TV, kami mohon dukungannya untuk klik subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel kami, channel Koh Ajin TV. Rak deleng, rak marem. Jadi kawan-kawan, untuk pemupukan yang tepat itu adalah yang tepat takaran dan tepat waktu. Ya, catat itu ya. Itu biasanya kami selalu dalam penanaman jagung itu mencatat harinya. Hari pertama kali kita tanam, tanggal berapa begitu. Jadi bisa kita lakukan pemupukan dalam hitungan waktu maksudnya kami ya. Kita catat waktunya. Jadi biasanya kami melakukan pemupukan untuk waktunya pada 15 HST ya, atau 15 hari setelah tanam untuk pupuk pertama. Ini tanpa pemupukan dasar. Untuk pemupukan kedua kita lakukan di umur 1 bulan atau sekitar 30 hari setelah tanam. Dan pemupukan yang terakhir atau pemupukan ketiga itu kita lakukan maksimal antara 45 hari sampai 50 hari setelah tanam. Jadi sebelum pembungaan kita lakukan pemupukan kembali untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga untuk persiapan pembesaran ataupun pengisian biji jagung. Sementara untuk pupuknya sendiri ya, pupuk yang biasa sudah dilakukan atau diberikan untuk tanaman jagung di Indonesia oleh petani di Indonesia, biasanya itu urea dicampur dengan NPK ya. Ada ureanya, ada NPK-nya, NPK Ponska. Namun ada juga yang mengganti urea dengan pupuk ZA ya, ada pupuk ZA. Ada juga petani yang memberi tambahan nutrisi lagi, tadi unsur harianya ditambah, sudah ada ureanya, sudah ada NPK-nya, ditambah lagi ada SP36 ya. Ada ditambah lagi juga untuk KCL-nya. Nah, sebenarnya untuk pemupukan sendiri yang dibutuhkan tanaman jagung, kalau kita baca di hasil diskusi ataupun di buku-buku ya, di hasil jurnal ataupun di kemasan pupuk, biasanya kalau kita pemupukan menggunakan Ponska Plus itu ya, NPK Ponska Plus itu ada takarannya. Dalam 1 hektar itu membutuhkan pemupukan urea 300 kg. Sementara untuk NPK Ponskanya juga 300 kg. Dari situ sudah mencukupi untuk lahan 1 hektar. Jadi
NPK Ponska-nya itu 300 kg, ureanya 300 kg, artinya dalam 1 hektar itu idealnya dilakukan pemupukan sekitar 600 kg. Nah, untuk kawan-kawan sendiri di daerahnya biasanya itu ada pupuk subsidi, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk pemupukan. Jadi harganya lebih terjangkau dan juga sama-sama efektifnya dengan pupuk yang non subsidi. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi itu sebenarnya efektivitasnya juga sama. Banyak terjadi perdebatan bahwa pupuk non subsidi itu sebenarnya lebih bagus. Kalau kita amati di prakteknya, menurut pengalaman kami di sini di Kabupaten Kudus, tidak jauh beda efeknya terhadap tanaman. Nah, itu menurut kami ya. Mungkin ada perbedaan pendapat di antara kawan-kawan semua, tapi menurut kami tidak terlalu banyak efeknya. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin menanam jagung, sebenarnya cukup sederhana saja. Cukup untuk pemberian pupuk urea dan NPK Ponska itu aja. Itu sudah mencukupi untuk mendapatkan hasil paling tidak untuk jagung kering ya. Itu kalau memang pemupukannya itu dosisnya tepat dan waktunya juga tepat, itu bisa mendapatkan paling tidak 500 kg untuk jagung pipil kering. Seperti yang kita alami pada penanaman sebelumnya untuk jagung kering ya, itu mendapatkan hasil sekitar 500 kg untuk pipil kering ya. Kebetulan kemarin kita tanam jagung biji 18 dan menghasilkan seperti itu. Jadi intinya untuk kawan-kawan, kalau pemupukan menurut kami cukup menggunakan urea dan NPK saja. Yang penting dosisnya tepat dan waktunya tepat. Demikian video ini yang bisa kita sajikan. Semoga dapat menginspirasi kawan semua. Jangan lupa dukung selalu channel Koh Ajin TV agar selalu berkembang di YouTube dengan cara klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Koh Ajin TV. Rak deleng, rak marem. Terima kasih. Sampai jumpa.